nafkah yang dikasih suami gitu ya. Ya kita sendiri yang memfil. Wah, kaget aku, Rek. Ya Allah, tak kira jaran. Look at that. It looks like a piece of poo-poo. Ew. Selamat pagi, Lur. Waduh, iki piye kok? Selamat pagi teman-teman. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Tak cek, udah on. Kadang itu belum on, terus saya nyerocos gitu. Nah, pagi ini kita mau ke kebun lagi teman-teman. Kita mau harvest strawberry, mau panen strawberry. Emang kalau sedang seasonnya atau musimnya seperti ini, setiap 3 hari sekali ya harus kita cek teman-teman ya. Kita pastikan kalau stroberinya terpetik, karena ya sayang, capek-capek merawat kalau nggak dipetikin, buat apa, Rek? Jadi ya seperti itu. Semalam hujan di sini, makanya aku itu pakai boot panjang, takutnya kotor. Ya nggak takut kotor sih, namanya petani itu nggak takut kotor. Cuman males aja ngebersihin kalau sampai apa, Rek? Celana itu kotor gitu ya teman-teman. Yuk langsung saja, Rek, daripada kebanyakan ngedabrus saya. Ada jamur teman-teman, banyak jamur tumbuh, tapi jamur saya nggak tahu ya, kalau kayak gini nggak bakalan saya harvest. Tuh ini juga teman-teman, lucu banget ini, barusan nongol ini loh teman-teman, barusan nongol dari tanah. Jamur apa coba? Kayak telur, right? Jamurnya kayak telur. Aneh teman-teman. Tuh jamurnya. Jamur apa coba kayak gini? Biarin saja teman-teman. Beberapa hari lagi atau besok kita cek bagaimana penampakan jamur ini setelah mekar ya. Udah biarin gini aja. Waduh, Rek. Kok seperti ini lagi, kotor-kotor. Ini musim angin gitu loh teman-teman, makanya tuh kotor banget di sini. Saya tak nyapu sebentar. Ini swingnya ini, yang kayunya ini aku beli di Walmart teman-teman. Ternyata produk dari Indonesia. Kita beli seperti $350 kalau nggak salah ya, sekitar 6 jutaan ininya saja, swingnya, kayunya. Ternyata diimpor dari Indonesia sana.
Aku kalau bersih-bersih seperti ini teman-teman, ingat waktu mertuaku masih ada ya, masih hidup. Beliau itu pernah karena aku itu orangnya rajin gitu ya teman-teman, apa-apa tak bersihin, nggak usah nunggu komando gitu ya, daripada aku melongo nggak ngapa-ngapain. Biasanya ya mana-mana tak bersihin gitu. Terus mertua yang cewek itu paling yang ngelihat aku seperti itu ya. Terus beliau bilang, iya Hetty, kamu apa ya, kamu cintai tempat ini. Besok kalau saya sudah nggak ada juga bakalan jadi milik kamu gitu, semuanya milikmu gitu. Baik teman-teman mertua aku itu ya. Aku inget saat apa ya, kadang aku ada bertengkar sama Pak Wahid gitu ya, sama anaknya gitu. Kalau mertuaku yang dibela bukan anaknya, aku. Jadi anaknya itu dimarahin. Kamu jangan seperti itu ke Hetty gitu ya. Pokoknya anaknya yang disalahkan. Biasanya kalau mertua, kalau kita ada ya ada gesekan dengan anaknya, kayak pertengkaran atau gimana ya, gitu kan anu ya teman-teman ya, ibunya suami kita itu biasanya belanya ke anak laki-lakinya. Kalau mertua saya enggak, belanya ke saya. Ingat waktu mau lahiran Zebrin, saya itu kan baru apa ya istilahnya, baru datang di sini ya, sebulan di sini, terus saya lahiran Zebrin itu waktu mau ke rumah sakit gitu ya Allah, saya itu kayak mau nangis teman-teman. Udah ibu jauh dan keluarga jauh, adanya ya mertua gitu ya. Itu bilang ke anaknya, jagain Hetty, waktu mau lahiran, jagain gitu ya, jangan jangan biarkan out of your sight gitu loh istilahnya. Pastikan dia baik-baik saja gitu. Pesannya mertuaku ke anak laki-lakinya, ke Pak Wahid. Jadi seperti itu teman-teman. Aku ini kayaknya alergi ini loh teman-teman, alergi bunga basswood. Kayak ada beletuk-beletuknya, debu-debunya gitu. Ini kan basswood, ini ada bunganya loh teman-teman. Ya Allah, rek. Yuk kita ke kebun teman-teman. Ya, jadi seperti itu mengenang almarhumah ibu mertuaku. Kalau bapak mertuaku sudah nggak ada lama teman-teman. Jadi saat kita datang ke sini itu saya ketemunya ya sama ibu mertua saja. Dan ya alhamdulillah selama saya di sini ya, beliau juga di sini gitu. Alhamdulillah beliau baik teman-teman, orangnya ya, rendah hati, humble. Terus meskipun hanya ibu rumah tangga, beliau itu pinter ya dengan karya-karyanya ya, seorang penulis teman-teman. Jadi ya menjadi ibu rumah tangga itu bukan halangan untuk kita bisa berkarir juga ya, terutama ya kalau melihat seperti mertuaku itu ya, jejak rekornya saat beliau masih hidup, meskipun beliau hanya ibu rumah tangga ya tetap terus berkarya seperti itu teman-teman. Dan satu hal yang saya admire atau kagumi dari ibu mertuaku itu adalah bagaimana cara beliau mendidik anaknya, terutama anak laki-lakinya itu teman-teman, menjadi seorang yang saat mereka dewasa itu tahu tanggung jawab as a man atau sebagai laki-laki yang saat berumah tangga tahu tanggung jawab untuk menyayangi anak istri, menafkahi anak istri. Itu yang ya yang aku kagumi ya, di raise baik, jadinya anak juga baik gitu ya saat mereka dewasa. Dan itu juga yang menjadi sebenarnya landasan saya, menjadi penyemangat saya yang sekarang saya sudah menjadi seorang ibu gini ya, terutama saat memiliki anak laki-laki seperti Virgil itu. Sebisa mungkin kalau saya melakukan aktivitas apa, memang tak ikutkan teman-teman. Bapaknya juga begitu, saat bapaknya melakukan aktivitas apa, Virgil juga diikutkan. Agar apa ya, anak tahu kerja dari kecil teman-teman ya, tahu kalau mencari uang itu enggak gampang, harus berusaha dulu, dan sesuatu yang kita dapatkan dengan berusaha dan bekerja keras dari keringat kita sendiri itu kita lebih bisa menghargai gitu loh teman-teman. Jadi enggak hanya diberikan orang tua secara diberikan
dari orang tua secara cuma-cuma gitu ya. Dan ya harapannya semoga anak-anak kita ya, terutama yang laki-laki seperti Virgil gitu ya, agar kelak kalaupun sudah berumah tangga ya tahu tanggung jawab teman-teman ya, tahu bagaimana menafkahi anak istri gitu ya, ya stand as a man gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Ayo siapa yang mau bersana denganku, daganganku ada 3 lur, ada 3 lur, yang 2 cewek yang 1 cowok. Ki matahari ini piye lur, aslup aslup aslup. Aku itu take time agak lama karena sekalian rumputnya ini loh teman-teman, tak cabutin juga kalaupun ada. Gampang apa ya lek, istilahnya gampang lonyoh kalau yang besar gini teman-teman, gampang soft mushy. Dicobain rek, wong petek kok enggak dicobain, serasa dikumbah maridan. Jangan ditiru ya teman-teman. Nah, nggak pernah tak kasih anu teman-teman, nggak tak kasih pupuk kimia kok, nggak tak semprot, nggak apa, jadinya pure organik kalau stroberi. Jadi paling kalaupun kotor ya kotor debu atau gimana gitu ya, nggak ada hamanya. Bismillah. Tuh masih, udah nggak manis lagi karena banyak hujan, sering hujan. Tapi seger, dibuat smoothie atau coba kita bikin anu teman-teman. Aku pengen banget bikin strawberry dip coklat, nggak tahu apakah aku punya coklatnya ya. Di apa, dicuci bersih, terus coklatnya di meltkan, dicairkan gitu ya teman-teman, terus di dip. Itu enak banget, aku suka. Coba kita bikin, kalau ada coklatnya. Saya nggak tahu apakah aku punya stok coklatnya. Kalau nggak nyuri punyanya Pak White. Pak White itu selalu punya stok coklat. Dan semoga jadi mimpi atas mimpi. Ini ada anu ketumbar, banyak banget ini ketumbar teman-teman. Memang kalau di sini nih ketumbar, terus di situ itu selada. Kadang tak kasih apa ya, di sini itu tak tanamin kemangi teman-teman. Tapi aku nanamnya di sana tahun ini kemanginya. Ini cuman ketumbar saja. Cilantro ya, namanya cilantro. Tapi karena kalau sudah berbuah atau ada bijinya, yo ketumbar atau koriander.
selada teman-teman. Tuh. Ada selada juga. Pokoknya semua yang memungkinkan atau bisa hidup tak tanam teman-teman. Aku itu orangnya bisa membaca apa ya? Pokoknya peluang-peluang yang bisa menghemat itu, wis tak tanam sendiri supaya nggak beli. Nanti jatahnya belanja yo tak simpen tanpa sepengetahuan suami. Ya sebenarnya disimpan pun yo buat emergency teman-teman ya. Namanya kita itu perempuan. Jadi kalau orang Jawa istilahnya kita itu daringan. Daringan itu filter teman-teman. Jadi nafkah yang dikasih suami gitu ya. Ya kita sendiri yang memfilter. Waget aku Rek. Ya Allah. Tak kira jaran. Tak kira rusa. Ternyata Virja. It smells so nice. Kaget mama. Oke. It smells so nice. So nice iya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau saya loh ya, saya nggak tahu kalau yang lainnya. Jadi seberapa pun nafkah yang dikasih suami, kalau kita sendiri bisa mengusahakan misalnya swasembada pangan, nafkahnya tetap berapa gitu ya. Tapi kan karena kita bisa nanam sendiri, kita bisa mengusahakan sendiri. Jadi ya itu tadi ya bisa saya simpan tanpa sepengetahuannya si doi. Mommy, can I wake up Amber You can. for the slipping slide? Kalau orang Jawa jadul loh, kalau nenek buyut dulu sering memberi petuah gitu ya. Seperti itu, istri itu jadilah daringan itu filter gitu. Nafkah yang dikasihkan sama suami itu kalau bisa ya dipergunakan secara bijaksana. Makanya ya tak akali dengan menanam seperti ini. Biar ya bisa ada yang disimpan ya teman-teman, ditabung. Karena gimana ya, hidup itu kalau nggak punya emergency fund atau ya tabungan gitu, takutnya kalau ada apa-apa itu kita bingung. Emang dari dulu saya tuh orangnya nggak telatenan gitu teman-teman, kalau cuman mengandalkan pemberian suami saja ya. Maksudku aku loh punya potensi, aku loh punya kemampuan, aku loh bisa ini bisa itu. Jadi mari diusahakan bareng-bareng bersama gitu. Bukan hanya ya memang untuk menafkahi keluarga itu di pundak suami teman-teman, tapi kalau kita sebagai istri sekira kita juga bisa mengusahakan, nah itu effort dari kita berdua yang namanya membangun rumah tangga itu teman-teman ya, butuh effort dari kedua belah pihak, termasuk untuk memperjuangkan ya untuk better life ya teman-teman, istilahnya ya, istilah bahasa Inggrisnya. Jadi seperti itu. Ya memang saya itu anak petani, di Indonesia saya juga sudah diajarin, maksudnya ya dunia saya itu dunia tani ya teman-teman, karena orang tua juga petani dan dari kecil, dari remaja saya itu udah terbiasa ke sawah ataupun ikut orang tua menanam padi dan sebagainya itu. Makanya nggak kaget gitu loh di sini, terus mertua juga ya berkebun seperti ini. Cuman ya butuh adaptasi, butuh belajar dari mertua, dan alhamdulillah ilmunya saya serap, saya praktekkan sesudah beliau tidak ada. Dan ya bermanfaat sekali teman-teman ya, ilmu menanam seperti ini, meskipun ya profesi ya bisa dibilang profesi apa enggak? Profesi pekebun. Kok ya aneh ya Rek, masa profesi pekebun, profesi petani lah, menanam itu kadang dipandang sebelah mata, tapi kalau saya pede aja teman-teman ya, meskipun nggak kerja di kantor, meskipun nggak seperti teman-teman yang lainnya, tapi ya saya tuh tetap percaya diri, tetap bangga dengan ya diri saya sendiri ya. Karena apa ya, setinggi apapun jabatan kita, posisi kita, semua orang butuh makan teman-teman. Dan siapa yang menanam? Yo petani. Jadi ya seperti itu. Tuh, dapatnya apa kita? Dapat selada, dapat stroberi. Ini loh Rek, dari kebunnya Mbak Heti Rek. Oke, aku anu piye? Wis ngubah apa piye?
Ini enak teman-teman buat lalapan daripada yang lettuce kepala itu. Saya suka ini kalau buat salad atau buat lalapan, tapi agak alot emang. Enaknya kalau kita tinggal di countryside gitu seperti ini ya, airnya melimpah teman-teman, kita ada sumur sendiri gitu ya, nggak usah bayar air, paling yo listriknya untuk pumpnya itu aja. Tuh, ada apa ya, ada baknya kecil-kecil karena memang paling hujan beberapa hari ini loh. Seger banget teman-teman. Stroberi dari kebunnya Mbak Heti. Ya, main sini mumpung musim stroberi, tapi ini udah agak habis teman-teman, udah mau habis kayaknya. There's this little thingy that holds it. Oh, naik that. Yeah. Ya pintar You have bro. to that Okay. and then put it like this so it holds. Oke, and then- Auto. oke. Kok ya ora roh to ngono kuwi mama, barang-barang sepele ya mah. Kayaknya nanti kok wis black anu glasses wis. It's where no soap gets in my eye or water gets it. Tures napa piye? Nah, iki tures sik bro. Sik to tak ngubah. Bute mama iki. Yes. Okay. Wis. Thank you. Meskipun di perakiraan cuaca kayak meskipun mendung-mendung seperti ini, kalau di perakiraan cuaca nggak ada hujan teman-teman, paling angin aja kayaknya. Tak tak PP atau tak jemur di luar dulu. Yang selalu banyak bikin banyak laundry itu anak-anak itu, Virgil dan Sebrin itu penyumbang laundry terbesar si Virgil dan Sebrin. Nanti kalau nggak di keep yo diterbangkan angin deh. Nonit bisa tuh ceki bareng loh. Koken pi paling pi. Kok main cover the kamera. Don't mix it together.
Kayaknya enak bro. Ya Allah, mas. Main kalau one by one. Say something to your friend. What the? Why does it look like this? Hi, Taman. We're making chocolate covered strawberries. Stroberinya dari mana? Our garden. This is strawberry from our garden, teman-teman. This is strawberry from our garden. Look at that. It looks like a piece of poo poo. Ew. What kind of strawberries do we have? Oh, udah. Wow, guys, finish. Yeah. Honestly. Can I eat the chocolate? Don't know how I'm gonna eat chocolate. Coba kasih. Jadikan sampai sini bu. Saya ikut. Ngek. Aduh. Iya tar ya. Jalur saya belinya. Ya Allah, kene lho, kene lho. Virgil, there's literally room here. You want Virgil's silly? turning back to 4. be silly? Okay. Be silly. What's that? You What's want play the silly one? What's that? Like this. Like that. Let me see. I have mustache. Virgil, look at the camera. Say cheese. Sekarang taruh dia. Fridge. This fridge maybe they have. Mommy? Fridge. I thought he couldn't eat any sweets. Ya. Ooh. Untungnya kan He's Riconya gonna be bikin good. yesterday.
I like chocolates covered strawberries. That's yummy. Oh my gosh, full on mustache. Dude, the doctor said you couldn't eat any sweets. You're getting it all over yourself. Mommy? Look at it. Ya Allah. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati.